Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menyampaikan materi gugus fungsi kelas 12 ya, semester genap. Baik, kita mulai. Di layar ini sudah terpampang ya, bahwa gugus fungsi senyawa karbon itu merupakan gugusan atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa karbon tersebut ya. Ada beberapa gugus fungsi yang nanti akan kita bahas di sini. Ya, namun ini nanti di video ini saya akan menyampaikan materi alkohol saja. Ya, sebelum ke alkohol, inilah beberapa gugus fungsi senyawa karbon. Kita mulai dari kelompok senyawa, yaitu alkohol, eter, aldehid, ya, keton, asam karboksilat, dan ester. Ini kelompok senyawanya. Ya, kemudian ini adalah rumus gugus fungsinya atau kepalanya ya, yang menjadi ciri khas daripada kelompok senyawa tersebut. Ini gugus fungsinya, alkohol itu OH, eter itu O, aldehid itu COH, dan seterusnya. Yang ini adalah rumus umumnya. Jadi rumus gugus yang dikaitkan dengan rantai karbonnya, yaitu R ini. R ini adalah rantai karbon yang kita ambil dari golongan alkana ya. Ini kemudian ini adalah rumus umumnya. Jadi CnH2n plus 2O, CnH2n plus 2O ini adalah rumus umum dari kelompok-kelompok senyawa tersebut. Nah ini. Lalu ini adalah contoh dari senyawanya masing-masing itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa untuk kelompok senyawa alkohol dan eter ini adalah satu isomer fungsi. Artinya dia memiliki rumus umum yang sama, namun gugus fungsinya berbeda antara alkohol dan eter ya. Jadi rumus umumnya ini sama, yaitu CnH2n plus 2O. Eter juga CnH2n plus 2O. Lalu untuk aldehid dan keton ini juga satu isomer fungsi, punya rumus molekul sama atau rumus umum sama, namun gugus fungsinya berbeda. Begitu juga untuk asam karboksilat dan ester, ini juga satu isomer fungsi, rumus umumnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Ini gambaran umumnya yang nanti akan dibahas ya. Baik, kita masuk ke alkohol. Ya, kembali dari rumus umum tadi ya, CnH2n plus 1OH atau CnH2n plus 2O. Ini kita langsung masuk ke ciri khas daripada alkohol, ada gugus OH-nya. Nah, dari rumus umum ini lalu kita terapkan di tata namanya di sini ya. Yang pertama, kita jelas selalu menentukan rantai terpanjang. Dari tata nama alkohol itu kita mulai dari penentuan rantai terpanjang dulu. Lalu prioritas nomor 1 yang kita mulai dari atom C yang dekat dengan gugus alkohol. Yang ketiga, menentukan cabang alkil. Jadi kalau ada alkilnya, maka alkil itu nanti akan disebut di dalam penamaan alkohol. Jika ada dua alkil yang sama, seperti biasa diawali dengan di. Jika ada 3 berarti tri dan seterusnya. Lalu yang terakhir untuk senyawa polialkohol, ini berarti senyawa yang mempunyai lebih dari satu gugus OH. Maka penamaannya ya, kalau sama diberi awalan di. Ya, karena akhiran alkohol itu adalah ol, berarti diol. Dan seterusnya ya. Ini contoh senyawanya. Jadi OH ini adalah sebagai gugus alkohol. Ya. Lalu ini yang dibunderi ini adalah alkilnya, dan ini adalah rantai terpanjang atau rantai utamanya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu rantai panjangnya. Yang kedua adalah kita menentukan prioritas nomor. Nomor itu dimulai dari kiri karena gugus OH-nya itu lebih dekat ke kiri. Jadi ini nomor 1, 2, 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti lebih dekat ke kiri. Iya.
Nah, kalau lebih dekat ke kiri, nomor 1 dari kiri, lalu yang diliwati ini adalah sebagai alkilnya, yaitu C2H5 dan CH3, lalu bawah ini CH3. Sehingga namanya adalah 4 etil ya. Ini C2H5, ini etil, CH3 ini adalah dimetil. Jadi kita dahulukan yang etil karena abjadnya lebih dulu daripada metil. Ya, penyebutannya nomor dari kiri. 4 etil, 5,5 dimetil, 3 heksanol. Karena OH-nya nomor urutnya adalah 3 dari kiri. Jadi 3 heksanol. Ini adalah contoh senyawa-senyawa yang lain dari alkohol. CH3OH namanya metanol, CH3CH2OH namanya etanol. Lalu kalau C-nya 3 berarti propanol. Iya, ini kemudian OH yang berada di atom C kedua, ini berarti namanya 2-propanol. Nah, ini ya. Iya, selanjutnya adalah reaksi pengenalan alkohol. Yang pertama, jadi reaksi dengan logam natrium. Reaksi dengan logam natrium ini adalah reaksi untuk membedakan antara alkohol dengan ether. Artinya kalau alkohol ini dia bisa bereaksi dengan natrium, tetapi kalau ether tidak. Ya, alasannya di sini karena ada gugus OH-nya. Gugus OH bereaksi dengan Na. Akhirnya dia menjadi bersifat basa di situ ya. 2R OH plus 2Na menjadi 2RONA di sini. Sisanya adalah H2. Yang kedua adalah reaksi dengan senyawa fosfor trihalida. Nah, ini. Jadi R ini adalah perlambang dari rantai karbon. Kita ambil dari golongan alkana misalkan itu ya. PX3 ini adalah senyawa fosfor trihalida. Jadi X ini sebagai golongan halogen. FCl, BRI itu ya. Itu golongan halogen. Ini reaksinya. Hasil produknya adalah ini. Lalu reaksi dengan asam halida. Berarti ROH. R-nya ini rantai karbon. Itu ya. Misalkan CH3, CH2, OH. Ditambah HX. X-nya misalkan HF. Atau HCl atau HBr menjadi RX. X-nya ini diganti aja tadi golongan halogen. Ya. Lalu kita pelajari tentang jenis alkohol. Alkohol primer contohnya seperti ini. Jadi C yang mengikat OH itu hanya mengikat satu gugus. Ini yang dikotain adalah bahwa C yang terikat OH ini mengikat satu gugus, itu disebut sebagai alkohol primer. Lalu kalau alkohol sekunder, ini C yang terikat OH itu mengikat 2 gugus. Berarti alkohol sekunder. Nah, lalu kalau alkohol tersier, C yang terikat OH ini mengikat 3 gugus. Nah, disebut sebagai alkohol tersier. Itu ya. Reaksi pengenalan alkohol dan jenis-jenis alkohol ini harap dipahami. Lalu kita mengenal reaksi yang membedakan jenis alkohol. Jadi reaksi ini dilakukan dengan reaksi oksidator ya. Ini oksidatornya KMNO4 dan K2CR2O7. Jadi ini pereaksinya oksidator dengan menggunakan larutan KMNO4, suasana basa, dan larutan K2CR2O7, suasana asam. Untuk alkohol primer, jadi alkohol primer yang tadi kita pelajari tadi ya, itu jika dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Gitu. Lalu aldehid ini jika dioksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat. Contohnya ini. Alkohol primer adalah 1 propanol. Ya, misalkan ini 1 propanol dioksidasi. Oksidasinya tadi dengan ini tadi KMNO4 atau K2CRO7. Jadi dia mengikat O, maka akan menjadi propanol yang tadinya O-nya itu tunggal, dia
menjadi rangkap. Itu karena dia mengoksidasi, ya, mengoksidasi O di larutan ini, menghasilkan propanal. Lalu propanal atau aldehid ini dia mengoksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi dia menangkap oksigen lagi, maka O-nya bertambah. Yang tadinya 1 jadi 2. Nah, seperti ini. Ini untuk alkohol primer ya, prosesnya seperti ini ketika dioksidasi. Lalu untuk alkohol sekunder, itu kalau dioksidasi hanya menjadi keton. Nah, ini oksigen masuk ke sini, maka jadi rangkap. Jadilah dia keton. Jadi 2 propanol dioksidasi menjadi 2 propanon. Seperti itu ya. Lalu untuk alkohol tersier, ini ketika dioksidasi dia tidak akan bereaksi. Nah, ini alkohol tersier ya. Iya, dia tidak bisa bereaksi, tidak bisa menangkap oksigen lagi karena ini sudah penuh. Sudah penuh. Nah, keisomeran alkohol itu ada beberapa. Yang pertama isomer struktur. Ya, isomer struktur adalah yang pertama isomer kerangka. Jadi alkohol ini bisa menghasilkan kerangka lurus, juga bisa menghasilkan kerangka cabang. Ini maksudnya seperti itu. Yang kedua adalah isomer posisi. Jadi posisi OH ini bisa berubah-ubah atau bisa berpindah. Ini berada di atom C pertama, kemudian OH ini berada di atom C kedua. Maka disebut sebagai isomer posisi. Yang ketiga adalah isomer gugus fungsi. Jadi alkohol ini bisa berisomer fungsi dengan eter dengan rumus umum yang sama atau rumus molekul yang sama. Ini. Lalu dia juga bisa membuat isomer ruang. Nah, ini yaitu isomer optis. Ini ya, jadi S2 butanol menjadi R2 butanol. Ini ketika dicerminkan akan berbeda posisinya. Yang satu hanya di kiri, yang satu hanya di kanan. Ini untuk alkohol. Isomernya ya seperti ini. Ya, lalu kegunaan alkohol. Kegunaan alkohol itu banyak sekali. Satu, alkohol banyak digunakan sebagai pelarut. Misalkan dalam dunia kosmetik dan lain-lain ya. Ini dia digunakan sebagai pelarut untuk alkohol. Misalkan apa itu? Ketika kita melihat almari yang dicat menggunakan pelitur ya, itu pelarutnya menggunakan alkohol. Contohnya seperti itu. Lalu bahan antiseptik, bahan bakar, pembuatan asam juga, etilen glikol. Etilen glikol ini digunakan sebagai zat anti beku di radiator mobil yang berisi air. Karena kalau di tempat-tempat atau daerah yang dingin maka rawan terjadi pembekuan pada radiator. Maka etilen glikol ini digunakan sebagai zat anti bekunya. Ya, gambar di sebelah kanan ini bisa dilihat. Jadi alkohol itu bisa sebagai pelarut, ya, perekat, bahan bakar, kosmetik, dan minuman juga ini adalah alkohol. Sifat alkohol itu alkohol merupakan cairan jernih yang tidak berwarna dan berbau khas. Ini sifatnya. Lalu alkohol rantai pendek mudah larut dalam air pada berbagai perbandingan. Jadi ini untuk materi alkohol ya, dari rumus umum, gugus fungsi, jenis alkohol, pembuatan sampai kepada kegunaan dan sifat alkohol. Mohon untuk bisa disimak dan dipahami sebaik-baiknya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Selalu semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.